kita lihat bahwa ini ada kesempatan untuk agar supaya industri galangan kapal dan pelayaran menjadi salah satu sektor pendongkrak ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ya. Kenapa? Karena industri galangan kapal dimanapun di dunia itu sangat padat karya. Ya. Padat karya itu begitu banyak pekerja yang diberikan pekerjaan dari galangan kapal dan juga industri pelayaran juga itu banyak pelaut kan yang diberikan pekerjaan. So, ini ada salah satu. Dan tadi Menteri Keuangan hadir, Menteri Perindustrian hadir, Wakil Menteri Perdagangan, tadi ada Menteri Agraria juga hadir. Ini adalah pihak-pihak dari pemerintah yang ada kaitan dengan industri galangan kapal dan industri pelayaran. So tadi sudah ada suatu konsensus ya, suatu pengertian bersama, dan ini ada dukungan sudah nyata dikatakan oleh Menteri termasuk ya Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri. Ya. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biaya masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen-komponen. Ya. Dan untuk kapal-kapal baru yang membeli yang peset juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan. So, saya kira ini tujuan sudah dari Kadin sudah tercapai ya, Mas Anin. Dan saya kira cukup memuaskan. Mungkin Mas Anin ada Pak Ketum ada juga tambahan. Singkat saja, pertama terima kasih kepada Pak Hashim, kepada Wali Kota untuk laga ini yang bulan. Tadi menurut saya bukan saja produktif, tapi bisa menjadi bagian dari sejarah. Bagaimana kita bisa membagikan industri maritim dan memang industri ini satu tentu pada kalian, tapi juga pada bisnis karena setiap galangan kapal itu melibatkan banyak sekali vendornya dan juga pada teknologi. Karena kita lihat banyak sekali yang dibutuhkan dan makin hari makin besar. Ini menurut saya bisa meningkatkan daya saing Indonesia. Bagi Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang pemain-pemain industri maritim sekarang kekurangan. Saya rasa ini suatu kebangkitan luar biasa. Di Pak Menteri juga menjunjung tinggi yang Pak Presiden cantumkan Indonesia Incorporated dan semua maju bergotong royong untuk kepentingan dunia masyarakat luas dan bangsa Indonesia. Jadi saya rasa ini seperti contoh bagaimana problem solving tapi juga bisa bermanfaat bagi semua. Pak, tadi didiskusikan yang masalah persaingan dengan Cina nggak sih Pak? Karena kan kapal-kapal dari Cina kan cukup murah dan harganya juga lebih murah dan pengerjaannya juga cepat. Mungkin ada dari tanggapan pemerintah dan tadi? Iya, ini sudah didiskusikan panjang lebar bagaimana untuk meningkatkan daya saing kita. Betul, seperti yang kita lihat bagaimana ini yang Jepang, Korea, Cina membuat suatu industri yang kuat dan tentu dibutuhkan keberpihakan. Jadi kita lihat dari Menteri Keuangan yang ingin sekali berpihak dengan kebijakannya dan juga dari Kementerian Perindustrian membuat partner bersama industri. Ini saya juga menyampaikan kepada Menteri Keuangan apabila tadi diperdayakan menjadi bagian dari Satgas itu bisa ikut membantu untuk partner making di dalam dunia usaha. Karena pada esensinya pengusaha kan pasti ingin maju dan berkembang di dalam pekerjaan. Oke, ya. Simpel ini juga didiskusikan oleh Menteri Keuangan itu merupakan suatu industri yang besar. Jadi kita ingin bersama-sama gotong royong memastikan bahwa ujungnya kompetitif. Untuk itu biaya mesti bersaing dan tidak masuk tapi PT PAL mesti diakui mempunyai suatu teknologi yang tinggi dan dalam waktu 3 tahun terakhir menghasilkan suatu accomplishment yang besar. Dari sebelumnya bisa dibilang kategori 5, sekarang sudah kategori 1 di sisi keuangan. Dan sudah bisa bikin kapal selam yang tanpa awak dan pakai misalnya seperti apa, dan juga tadi figure merah putih. Jadi mesti saling bekerja sama. Nah, sih, apa ini ada kaitannya dengan waktu itu Bapak pernah bilang ada Presiden ingin Pertamina mengadakan 80 kapal dari galangan dalam negeri. Ini ada kaitannya dengan itu, Pak? Ada, itu kaitan itu memang gagasan itu lahir waktu itu. Ada petunjuk beliau waktu itu presiden terpilih kan. Dan ini sekarang ada petunjuk agar semua kapal yang diperlukan untuk Pertamina
itu harus dibangun di dalam negeri. Itu petunjuk dari perintah. Tapi dengan syarat bahwa harga harus kompetitif, ya. Galangan kapal dalam negeri jangan pasang harga seenak, harus kompetitif. Tapi supaya bisa kompetitif, kan nanti komponen-komponen suku cadang dan ini sebagainya itu kan juga harus kompetitif harganya kan. Nah, contoh mesin kapal. Mesin kapal di Indonesia ternyata belum ada pabrik mesin kapal yang bisa bangun sesuai dengan permintaan dari kapal-kapal kami dan lain-lain. Nah, ini kita mau merangsang ya pabrik-pabrik mesin kapal yang ternama untuk bangun di Indonesia. Ya, kita sudah mulai ada pembicaraan apakah lagi investasi langsung atau mungkin dari mereka juga bisa investasi bersama dengan antara misalnya, dan mereka bisa nanti membangun, dan ini ada ekosistem ya galangan kapal itu sangat-sangat penting ya. Bangun kapal dengan itu besi baja itu satu, tapi itu hanya 30%. Dari ada 70% dari harga kapal itu dari komponen ya. So ini harus ada petunjuk ya, pemerintah proaktif untuk merangsang kegiatan dalam negeri. Ini ada kaitan memang. Tadi dalam ada ngebahas skema cicilan nggak sih Pak? Karena kan umur kapal kan lumayan panjang ya Pak. Ya. Terus skemanya Tadi dari Pak Darmadigo, beliau ada salah satu pengurus Kadin dan juga pelaku, ya Pak Darmadi sudah sampaikan ada skema-skema kalau bisa pinjaman dalam negeri, pinjaman itu kan lebih panjang tenornya. Dari 7 tahun mungkin bisa 15 tahun, 20-30 tahun. Nah, ini harus dibahas dengan Danantara, harus dibahas dengan, dan tadi Menteri Keuangan sudah hadir. Ya. Terima kasih. Oke, saya kan demikian. Oke, terima kasih. Kadin Indonesia bikin memperakasi suatu acara untuk revitalisasi atau membangkitkan kembali industri galangan kapal nasional dan industri pelayaran nasional. Karena kita lihat bahwa ini ada kesempatan untuk agar supaya industri galangan kapal dan pelayaran menjadi salah satu sektor pendongkrak ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ya. Kenapa? Karena industri galangan kapal dimanapun di dunia itu sangat padat karya. Ya. Padat karya itu begitu banyak pekerja yang diberikan pekerjaan dari galangan kapal dan juga industri pelayaran juga banyak pelaut-pelaut kan yang diberikan pekerjaan. So, ini ada salah satu. Dan tadi Menteri Keuangan hadir, Menteri Perindustrian hadir, Wakil Menteri Perdagangan, tadi ada Menteri Agraria juga hadir. Ini adalah pihak-pihak dari pemerintah yang ada kaitan dengan industri galangan kapal dan industri pelayaran. So tadi sudah ada suatu konsensus ya, suatu pengertian bersama, dan ini ada dukungan sudah nyata dikatakan oleh Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri ya. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biaya masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen-komponen ya. Dan untuk kapal-kapal baru yang membeli yang pesan juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan. So saya kira ini tujuan sudah dari Kadin sudah tercapai ya Mas Anin, dan saya kira cukup memuaskan. Mungkin Mas Anin ada Pak Ketum ada juga tambahan. Singkat saja,